Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Hutang. Coba dengerin, pusing nggak dengerin penjelasannya Mensos ini? Tapi apakah benar kalau gaji kita 3 juta udah masuk desil 10 atau masuk super kaya itu? Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Kalau yang penting semua masyarakat berpartisipasi, itu pasti Pak. Tapi yang paling penting tuh datanya seperti apa? Kok bisa desil 10 itu masuk kategori super kaya, itu pendapatan 3 juta. Itu Mensos pun, sekelas Mensos belum bisa jawab gitu. Malah dilempar ke BPS, ya BPS juga tahu indikatornya, tapi paling mudah itu nilai dari pendapatan Pak. Karena dari pendapatan itu, atau pengeluaran itu indikator paling mudah dia masuk kategori mampu dan tidak mampu. Satu lagi nih yang paling penting, kondisi rumah itu tidak disebutkan tuh. Kalau yang ngontrak atau yang ikut orang itu seperti apa? Mohon dijawab. Dinesoni bojone gara-gara mlebu desil 10. Ini loh masalah yang lagi banyak dibicarakan. Desil 10. Ketika kita ngecek tahu-tahu kok desilnya 10, padahal dilihat dari situasi ekonomi kita itu tidak cocok dengan klasifikasi desil 10. Lah iki luwih parah maneh. Aku maesuk di WA koncoku, dheweke kuwi dinesoni bojone mergo mlebu nang desil 10 cah. Lah coba nek ngene piye? Karepe pemerintah ki sakjane apa to? Gawe banyak orang masuk desil 10. Apa gara-gara mau pidato kenegaraan kemarin? Biar dikirani angka kemiskinan itu turun, atau mergo pemerintah itu wegah subsidi? Mergone iki sesuk desil 10 kuwi tidak boleh menggunakan pertalit lagi. Ngono apa piye? Lah iki kan jenenge merepotkan. Wah, jan hadiah ulang tahun ke-81 kok malah desil 10. Ya Allah, tolong. Banyak yang masih mengira kalau masuk desil 1 berarti miskin, sementara desil 10 berarti kaya. Tapi BPS menegaskan desil bukan ukuran absolut untuk menentukan seseorang miskin atau kaya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan desil sebenarnya menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Jadi desil 3 misalnya, artinya keluarga tersebut berada di kelompok ketiga dari 10 kelompok kesejahteraan relatif. Dan yang menarik, keluarga dalam desil yang sama belum tentu punya pendapatan, pengeluaran, atau kondisi ekonomi yang sama. Penentuannya juga bukan cuma melihat gaji, kepemilikan mobil, listrik, atau satu indikator tertentu. BPS mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kondisi rumah, sumber air, energi memasak, aset, listrik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, komposisi keluarga, hingga disabilitas. Semua karakteristik itu kemudian diolah menggunakan metode statistik proxy means test atau PMT untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan relatif. Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan seseorang miskin atau kaya hanya dari angka desilnya. Menurut kamu, selama ini desil memang sering disalahpahami sebagai ukuran miskin dan kaya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sistem desil ini, kalau berhasil, bisa bikin presiden terpilih untuk periode kedua dengan jauh lebih gampang. Kenapa? Nah, kita pahami dulu ya, sistem desil ini membagi masyarakat kita ke dalam 10 kelas per 10%. Mulai dari 10% yang terendah
di desil 1 hingga 10% yang terkaya di desil 10. Nah, pemerintah sudah menetapkan bahwa desil ini akan menjadi data tunggal pembagian subsidi secara nasional. Kalau sistem ini sudah berhasil, datanya sudah akurat, maka setelah ini pemerintah bisa saja, belum tentu, tapi bisa saja mengganti semua barang subsidi dengan transfer langsung ke rekening penerima subsidinya. Dan ini sudah berjalan di beberapa negara, kayak di Malaysia misalnya. Daripada mensubsidi BBM-nya, lebih bagus langsung transfer ke pemilik kendaraan yang berhak menerima subsidi tadi. Jadi lu bayangin bisa aja nih suatu hari, sekali lagi ini masih spekulasi ya, tapi bisa aja nih suatu hari nanti, harga Pertalite itu udah harga keekonomian, 14.000 per liter misalnya. Harga gas 3 kilo udah harga keekonomian, 60.000 per tabung misalnya. Tapi semua orang di desil-desil bawah akan menerima uang transfer cash dari pemerintah setiap bulan untuk mengkompensasi kenaikan biaya LPG dan BBM tadi. Dan menurut gue, buat masyarakat kelas bawah, mereka akan lebih senang menerima uang transferan dari pemerintah daripada membeli barang subsidi. Dan dengan cara ini juga, subsidi jadi makin sulit digelapkan. Misalnya orang nggak bisa lagi beli solar untuk dijual ke industri, karena harga solarnya udah mahal. Dan yang berhak menerima subsidi akan langsung dapat transferan dari pemerintah. Jadi kalau ini berhasil, semuanya senang. Pemerintahnya senang, rakyatnya senang, dan penyeludupan subsidi akan terhalang. Masalahnya, masyarakat miskin dan rentan di Indonesia itu ada 90 jutaan. Sementara untuk menang pemilu, cuma butuh 80 juta suara. Jadi lu bayangin kalau ini sampai berhasil, ya kemenangan pemilu itu akan jauh lebih mudah dicapai oleh presiden yang sekarang. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Gaji 3 juta termasuk desil 10 dan super kaya. Bapak kau yang sewaknya. Kalau ngomong pakai otak sedikit, Pak, ya. Pakai otak. Kalau gaji 3 juta termasuk super kaya, terus Bapak gimana? Pejabat-pejabat yang lain gimana? Yang pemerintahan, yang pengusaha segala macam gimana? Ini super ultra. Iya. Super 1 tera, 2 tera byte. Iya. Kami gaji 3 juta aja dibilangnya super kaya. Bapak kalau nggak sewaknya, ya itu bayar kontrakannya aja habis, Pak. Ya, mau makan aja lauk nasi lagi lauknya. Ya, ya Allah ya Tuhanku, saking nggak ada lauk. Nah, untung ada beras bisa makan. Bapak kalau sewaknya, ya nggak terketik lagi saya. Kamu tuh kalau bikin statement dipikir-pikir dulu sih, kadang-kadang nggak mikir kamu orang tuh. Telusuri dulu. Coba kamu orang yang gaji 3 juta sebulan, coba saya lihat dulu. Bisa bertahan hidup nggak kamu orang? Iya. KDM sedih. Siswa SMA negeri tak mampu selesaikan soal matematika sederhana. Gak usah sedih, Pak. Ini ada yang selalu sangat sederhana pun tidak pernah bisa menghitung. 10 ditambah 6, 17. 3.000 kali 15.000 rupiah, 45.000 rupiah. Kalian udah lihat berita ini belum? Mari kita bahas biar nggak salah paham dan salah persepsi. Jadi pemerintah sekarang sedang fokus mendata kebutuhan guru secara nasional. Guru yang dimaksud adalah guru yang berstatus P3K penuh waktu dan P3 paruh waktu. Jadi yang penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi PNS, sedangkan yang paruh waktu akan dialihkan menjadi penuh waktu. Tapi tidak serta-merta langsung diangkat menjadi PNS, namun melalui tes dan syarat tertentu sesuai Undang-Undang Manajemen ASN. Jadi teman-teman jangan salah persepsi. Untuk jadwal tesnya sesuai pernyataan Ibu Menpan adalah awal tahun 2027. Jadi teman-teman guru masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan tes dengan latihan soal SKD CPNS. Jadi sekali lagi teman-teman jangan salah persepsi, P3K guru penuh waktu yang akan dialihkan menjadi PNS tidak langsung diangkat, melainkan harus melalui tes dan syarat sesuai Undang-Undang Manajemen ASN.